Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Prof. Dr. Rusdinal, yang saya hormati Ibu Prof. Dr. Nurhija Gistituati, dan saya banggakan para teman-teman sekalian. Baik, sesuai dengan presentasi kelompok kami mengenai tentang theories of policy and making. Di dalam teori pembuatan kebijakan merupakan suatu bagaimana mengurus suatu masalah atau kepentingan umum atau administrasi dari suatu pemerintahan. Sering disamakan dengan suatu kebijaksanaan, tetapi kebijakan dengan kebijaksanaan itu memiliki suatu perbedaan di dalamnya. Kebijakan didasari oleh pertimbangan akal dalam proses pembuatannya. Sedangkan kebijakan dalam menurut KBBI itu merupakan suatu rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dasar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak oleh pemerintah, organisasi, dan sebagainya sebagai pernyataan cita-cita, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam pencapaian sasaran. Di dalam pendapat para ahli, kebijakan merupakan suatu keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Selanjutnya, menurut para ahli, kebijakan itu adalah pernyataan atau pemahaman umum yang mempedomani pemikiran dalam mengambil keputusan yang memiliki esensi batas-batas tertentu dalam pengambilan suatu keputusan. Dalam beberapa para ahli tersebut, maka dapat dipertegas penguatan suatu kebijakan itu merupakan suatu penegas dari maksud dan tujuan. Kemudian kebijakan itu sebagai sekumpulan keputusan lembaga yang digunakan untuk mengatur, mengendalikan, mempromosikan, dan melayani pengaruh dalam lingkup kewenangannya. Selanjutnya kebijakan itu sebagai suatu panduan tindakan diskresional, dan kebijakan itu sebagai suatu strategi yang diambil untuk memecahkan suatu masalah. Jadi dalam pengambilan kebijakan maka akan ada pemecahan masalah di dalamnya. Kebijakan sebagai perilaku yang bersanksi. Adanya kebijakan tentu adanya satu sanksi di dalamnya. Kebijakan sebagai norma perilaku dengan ciri konsistensi dan keteraturan dalam beberapa bidang tindakan substansi. Selanjutnya kebijakan itu sebagai keluaran sistem pembuatan kebijakan. Dan terakhir adalah kebijakan sebagai pengaruh pembuatan kebijakan yang merujuk pada pemahaman khalayak sasaran terhadap implementasi suatu sistem di dalamnya. Di dalam konsep kebijakan tersebut, maka ada beberapa tujuan dari suatu kebijakan tersebut. Tujuan kebijakan itu merupakan suatu pemastian agar tujuan dari suatu pendidikan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Jadi di dalam kebijakan pendidikan itu bagaimana kita mengubah perilaku suatu penduduk, institusi, dan sub pemerintahan dalam rangka untuk pencapaian suatu tujuan dari pendidikan nasional di dalamnya. Konsep dari karakteristik dari suatu kebijakan itu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu kebijakan pendidikan sangat kompleks karena hasil interaksi dari banyaknya suatu institusi. Adanya kebijakan itu didukung oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian bagaimana kebijakan itu sangat didukung oleh para ahli, para profesional, interest group, yaitu melalui dengan grup-grup, misalnya contoh PGRI, LSM, dan sebagainya, pengamat dan pemerhati, dan sebagainya. Kemudian dalam karakteristik kebijakan itu, umumnya kebijakan itu merupakan suatu semi otonom, karena melibatkan suatu banyak pihak di dalam pembuatan suatu kebijakan. Kemudian karakteristik kebijakan itu adalah suatu proses kebijakan pendidikan yang melibatkan banyak pihak multidisipliner
baik itu dari hukum, organisasi, ekonomi, politik, sejarah, pendidikan, dan sebagainya. Yang keempat adalah kebijakan pendidikan yang bersifat normatif. Nah, di sini kita ketahui bahwa kebijakan pendidikan bersifat normatif ini menyangkut apa yang seharusnya dilakukan untuk memperbaiki kondisi pendidikan saat ini agar kondisi pendidikan yang akan datang jauh lebih baik. Misalnya peningkatan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu relevansi, peningkatan efisiensi, dan pengurangan kesenjangan pendidikan antar wilayah. Jadi kondisi pendidikan ini sangat tergantung pada peningkatan kondisi pendidikan yang akan datang. Kemudian proses pendidikan itu merupakan tidak steril dari pengaruh faktor-faktor eksternal seperti politik, ekonomi, budaya, dan teknologi. Artinya kebijakan itu faktor yang tidak harus mempengaruhinya itu harus bebas dari kegiatan-kegiatan politik, ekonomi, budaya, dan teknologi di dalamnya. Bagaimana asas-asas dalam pembuatan suatu kebijakan? Ada beberapa poin dalam pembuatan asas-asas pembuatan kebijakan. Yang pertama, kebijakan menggambarkan aspirasi yang terkena kebijakan. Kemudian bagaimana tujuan kebijakan yang akan dicapai ditulis dengan jelas. Yang ketiga adalah materi muatan. Isi kebijakan itu mendukung ketercapaian tujuan kebijakan. Yang keempat adalah kebijakan bermanfaat bagi yang terkena kebijakan. Yang kelima adalah kebijakan mampu menjamin keadilan. Keenam adalah kebijakan menjamin pemerataan kesempatan atau persamaan kesempatan, equality of opportunity. Dan aksesibilitas, keadilan, kewajaran, equity, kualitas atau mutu, relevansi, dan efisiensi di dalamnya. Kemudian ada tersebut juga dituangkan kepada kebijakan realistik. Bagaimana kebijakan realistik itu? Yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang mencakup tentang bagaimana peningkatan pemerataan, baik itu kesempatan pendidikan bagi masyarakat, persamaan kesempatan, aksesibilitas, dan kewajaran. Kemudian kebijakan realistik itu harus juga dalam peningkatan mutu suatu kualitas pendidikan, dan bagaimana peningkatan relevansi pendidikan itu dengan kebutuhan peserta didik, kebutuhan keluarga, kebutuhan pembangunan yang meliputi sebagai sektor dan subsektor lainnya. Yang keempat adalah itu dalam kebijakan realistik itu harus bagaimana peningkatan efisiensi baik itu internal maupun eksternal, sehingga kebijakan itu dapat memenuhi suatu kebutuhan dari bagaimana peserta didik itu, bagaimana kekeluargaan itu, bagaimana pembangunan tersebut dalam membangun kebijakan realistik. Selanjutnya, kebijakan yang mengandung kejelasan tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana caranya agar kebijakan itu mampu mencapai tujuan pendidikan. Dalam proses pembuatan, ada proses suatu kebijakan di dalamnya. Kita lihat dalam proses kebijakan itu ada formulasi, bagaimana implementasi, dan bagaimana suatu evaluasi. Formulasi membangun suatu evaluasi, evaluasi membangun dalam formulasi tersebut. Sehingga ada keterkaitan sinkronisasi antara bagaimana proses dalam pembuatan kebijakan. Yang pertama adalah formulasi, bagaimana suatu implementasi, dan bagaimana suatu evaluasi di dalamnya. Formulasi kebijakan itu menyangkut tentang yang pertama itu sumber-sumber permasalahan atau isu-isu kebijakan pendidikan. Kemudian ada identifikasi permasalahan atau isu-isu kebijakan pendidikan. Ketiga adalah seleksi permasalahan atau isu-isu kebijakan pendidikan. Yang keempat adalah formulasi perumusan kebijakan pendidikan. Yang kelima adalah penetapan suatu keputusan atau adopsi kebijakan suatu pendidikan. Itulah yang dinamakan bagaimana formulasi kebijakan itu dalam proses suatu kebijakan di dalamnya. Jadi dalam proses itu ada juga dinamakan dengan implementasi kebijakan. Apa yang menyangkut dari poin-poin apa aja yang menyangkut dari implementasi kebijakan itu?
Yang pertama yaitu selain kebijakannya sendiri, sukses kebijakan juga dipengaruhi oleh implementasi. Kemudian faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan itu adalah komunikasi kebijakan. Bagaimana membangun komunikasi kebijakan itu harus merata, akurat, dan konsistensi. Harus konsisten. Kemudian faktor kedua adalah bagaimana kemampuan sumber daya manusianya. Semakin kuat kemampuan sumber dayanya, maka semakin kuat dalam suatu penggunaan implementasi suatu kebijakan. Yang ketiga adalah sumber daya peralatan, perlengkapan dana atau bahan. Yang keempat adalah struktur organisasi hierarkis datar. Kelima adalah informasi, dan yang keenam adalah kepentingan. Jadi implementasi kebijakan itu ada juga suatu kepentingan di dalamnya. Untuk proses selanjutnya dalam suatu kebijakan, bagaimana suatu evaluasi kebijakan? Ada beberapa hal yang menjadi evaluasi kebijakan. Yang pertama, hasil evaluasi kebijakan berupa informasi yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Evaluasi kebijakan juga dipengaruhi oleh kelompok-kelompok kepentingan yang terlibat dalam formulasi dan implementasi kebijakan. Yang ketiga adalah tingkat ketercapaian tujuan kebijakan. Kinerja kebijakan digunakan sebagai bahan penentu apakah kebijakan dihentikan atau diperbaiki atau diteruskan. Selanjutnya, evaluasi kebijakan itu biasanya kalau tujuan kebijakan telah tercapai ataupun gagal, kebijakan itu bisa dihentikan atau kebijakan itu bisa diteruskan. Poin dari kebijakan itu ada 5 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, ketersediaan. Yang kedua, keterjangkauan. Yang ketiga, kualitas. Yang keempat adalah kesetaraan. Yang kelima adalah kepastian layanan. Menjadi subjek dari ketersediaan itu adalah bagaimana peningkatan ketersediaan layanan pendidik, baik itu sarana dan prasarana, infrastruktur pendidikan dan tenaga pendidikan, dana maupun penunjang yang diperlukan untuk berlangsungnya suatu proses pendidikan. Kemudian poin dari keterjangkauan itu bagaimana kita memperluas satu keterjangkauan layanan pendidikan agar kelompok-kelompok masyarakat kurang mampu secara ekonomis dan kurang beruntung secara geografis dapat memperoleh layanan pendidikan yang baik. Bantuan dana pendidikan kepada kelompok masyarakat miskin dan penyediaan satuan-satuan pendidikan yang dapat dijangkau oleh masyarakat berupa fokus kebijakan keterjangkauan. Artinya, keterjangkauan itu dapat digunakan suatu pemerataan bagi mereka-mereka yang minim dalam kegiatan ekonomi maupun geografis terhadap proses layanan pendidikan itu. Kemudian ada kualitas. Kualitas itu menentukan juga bagaimana suatu peningkatan dari pendidikan itu. Meningkatnya kualitas pendidikan agar memenuhi standar nasional pendidikan. Kita ketahui bahwa standar nasional pendidikan itu bagaimana kita meningkatkan relevansi pendidikan dengan berbagai kebutuhan dan meningkatkan daya saing pendidikan pada tingkat regional dan internasional. Jadi semakin kuatnya kualitas dari suatu kebijakan itu, maka daya saing pendidikan itu dapat bersetara dengan tingkat regional maupun internasional. Yang kelima adalah kesetaraan. Bagaimana mewujudkan suatu kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan dengan cara yang adil dan wajar dan tanpa membedakan suatu suku, agama, ras, antar golongan, antar wilayah, status sosial, jenis kelamin, sekolah negeri atau sekolah swasta. Jadi di sini kebijakan itu adanya kesetaraan tanpa membeda-bedakan suatu suku, agama, antar golongan, antar wilayah, status sosial, jenis kelamin, sekolah negeri dan sekolah swasta. Ada kepastian jaminan.
kepastian jaminan itu bagaimana memperoleh suatu kesempatan, layanan kesempatan pendidikan dan layanan kesempatan kerja, yaitu adanya jaminan bagi lulusan sekolah untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Jadi ada kepastian jaminan setelah si siswa itu lulus dari sekolah tersebut untuk dapat melanjutkan pendidikannya, ataupun dia bisa memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan suatu keahliannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.